Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Lu'ulu Aziza dengan NIM 198 dari kelas 2022E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Baik, sebagai mahasiswa, peran yang telah saya lakukan untuk negara dan bangsanya sebagai wujud semangat nasionalisme, seperti berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, kemudian berkontribusi positif terhadap lingkungan sekitar, kemudian menjunjung nilai-nilai secara tinggi kebangsaan dan kemanusiaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas ilmu dan pengalaman untuk membantu meringankan berbagai masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua adalah, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah dipenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adalah pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan. A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? Baik, yang saya ketahui berdaulat itu adalah kemampuan suatu negara untuk mengendalikan rakyatnya, wilayahnya, dan bisa mengambil keputusan secara independen tanpa campur tangan orang lain, seperti itu. Atau dalam kata lain, berdaulat ini adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan pemerintahan dan tidak boleh terikat pada pihak yang lain. Selanjutnya pertanyaan B-nya adalah, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Baik, pengakuan negara lain ini memiliki fungsi yang penting bagi suatu negara, terutama ini dalam hubungan internasional. Nah, pengakuan ini menyatakan bahwa negara tersebut telah diakui oleh negara lain sebagai entitas yang sah dan memiliki kedaulatan terhadap wilayah dan rakyatnya. Atau dalam kata lain, pengakuan dari negara lain ini sangat penting bagi suatu negara karena dapat mempengaruhi hubungan diplomatik, perdagangan, serta akses terhadap berdaya pokoknya, dan teknologi internasional. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Baik, konstitusi itu biasanya dibuat oleh majelis atau lembaga. Nah, yang biasa disebut ini konvensi konstitusi atau majelis konstitusi. Nah, badan ini terdiri dari sejumlah wakil rakyat dari berbagai luar dan berbagai latar belakang. Seperti itu. Kemudian pertanyaan masih nomor 3 selanjutnya. Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Baik, apabila konstitusi tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka ada beberapa hal kita cara memperbaikinya. Yang pertama itu bisa melakukan amandemen konstitusi. Yang kedua itu bisa pemilihan konvensi atau majelis konstitusi baru. Terus yang ketiga ini revolusi, yang keempat ini bisa dilakukan interpretasi konstitusi oleh pengadilan. Tapi harus diingat bahwa memperbaiki konstitusi itu tidaklah mudah, karena konstitusi ini merupakan dokumen yang sangat penting bagi suatu negara. Seperti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme.
Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Baik, menurut saya dalam hubungan antara negara dan warga negara ini, konsep yang benar adalah saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Negara ini harus memenuhi hak kewajibannya terhadap warga negara dan memberikan perlindungan yang seimbang, gitu. Sedangkan di sisi lain, warga negara ini juga harus memenuhi kewajiban mereka sebagai bagian dari negara dan mendorong investasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi untuk, kemakmuran, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah, agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Baik, 3 ide. Menurut saya ide yang pertama adalah mengedukasi masyarakat melalui media sosial atau kampanye publik seperti itu. Karena, media sosial sekarang ini bisa berfungsi untuk meluaskan informasi mengenai kebijakan hukum dan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga negara. Nah, yang kedua ini menurut saya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penegakan hukum. Terus contohnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, seperti kayak pengaduan pengaduan masyarakat dan pelaporan masyarakat terhadap kejahatan kepada kepolisian, seperti itu. Terus yang, ide yang ketiga adalah, pembentukan lembaga watchdog yang independen. Nah, kenapa pembentukan lembaga watchdog yang independen? Karena yang seperti kita ketahui, lembaga watchdog ini tuh dapat membantu, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan hukum dan penegakan hukum di Indonesia, seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian dari jawaban saya, apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.